Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Tulabrah dari kelas 3A jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu konsep database, di mana konsep database itu terbagi dua. Itu yang pertama itu data sendiri, yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya. Kemudian yang kedua, informasi. Informasi sendiri yaitu hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan dalam pengembalian keputusan. Kemudian sistem informasi. Suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi yaitu ada hardware, software, personil, data, dan prosedur. Next, kumpulan dari item data yang saling berhubungan suatu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasar sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data untuk tujuan tertentu. Next, mengapa perlu basis data? Mari kita ketahui mengapa perlu basis data. Ya, perlu karena salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Selanjutnya, menentukan kualitas informasi, cepat, akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Dan mengapa perlu basis data? Karena mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Kemudian hubungan data dapat ditingkatkan atau data reliability. Selanjutnya, mengurangi pemborosan tempat penyimpanan. Dan yang paling penting itu adalah keamanan. Next, urutan data. Urutan data tersendiri itu ada database. Yang pertama itu ada database, kemudian file, record, file data atau item, dan selanjutnya adalah karakter. Next, database tersendiri ada file tabel mahasiswa dan file-file berikutnya lainnya. Ada juga karakter, item data, dan record. Record bisa dilihat dari name, kemudian file ada nama, kemudian sex itu adalah umur itu file tabel mahasiswa, laki-laki atau perempuan. Kemudian umur itu karakter sendiri atau item datanya. Next, penerapan. Ada dua penerapan yang dipakai, yaitu bidang pemakai. Bidang pemakai bisa dari kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi atau perusahaan, itu perbankan, asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri manufaktur, pendidikan, telekomunikasi, dan lain-lain. Next, sistem basis data.
Kumpulan program yang memungkinkan pengguna basis data untuk membuat dan memelihara suatu basis data disebut Database Management System atau bisa disingkat dengan DBMS. Dengan definisi sendiri, yaitu sistem software yang multiguna yang menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan, membangun dan memanipulasi basis data untuk aplikasi yang beraneka ragam. Next, sini ada tiga, yaitu mendefinisikan, membangun dan memanipulasi. Yang pertama itu mendefinisikan, melibatkan spesifikasi, tipe data, struktur, kendala atau constraint dari data yang akan disimpan. Kemudian membangun, berkaitan dengan proses penyimpanan data itu sendiri pada suatu media penyimpanan yang dikontrol DBMS. Selanjutnya memanipulasi, termasuk di dalamnya fungsi-fungsi sebagai query terhadap basis data, misal retrieve, update, dan generate support. Next, di sini ada lingkungan sistem basis data. Dalam lingkungan sistem basis data itu sendiri, yang pertama adalah user atau programmer. Kemudian ada programmer aplikasi atau query, dan DBMS software untuk memproses query atau program. Selanjutnya software untuk mengakses data yang tersimpan, yaitu storage database definition atau metadata, dan bisa juga to storage database. Next, orang yang berperan langsung dalam basis data. Orang yang berperan langsung dalam basis data yaitu administrator basis data, desainer basis data, and user. User ada empat macam, yaitu casual end user atau user mahir, naive atau parametric end user atau user umum, sophisticated end user atau user khusus, dan yang terakhir sistem analis dan application programmer. Next, kapan DBMS tidak diperlukan? Kapan DBMS tidak diperlukan? Yang pertama, yang investasi yang tinggi dalam pengadaan hardware, software, dan pelatihan. Yang kedua, basis data dan aplikasi sederhana terdefinisikan dengan baik dan diharapkan tidak berubah. Yang ketiga, tidak diperlukan multiple access di data. Dan yang keempat, adanya kebutuhan nyata dari program yang tidak akan terpenuhi akibat dari overhead dari DBMS. Oke, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan, karena kelebihan sendiri berasal dari Tuhan dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.